Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kami akan menjelaskan materi tentang faktor yang mempengaruhi dan gangguan dalam proses komunikasi yang akan disampaikan oleh Mbak Arimbi. Nah, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi proses komunikasi. Ada banyak faktor yang mempengaruhi proses komunikasi. Para ahli mengklasifikasikan faktor-faktor tersebut secara berbeda-beda. Di antaranya pengetahuan, perkembangan, persepsi, dan lain-lain. Adapun faktor-faktor tersebut dapat dijelaskan. Yang pertama adalah pengetahuan. Nah, tingkat pengetahuan seseorang menjadi faktor utama dalam komunikasi. Seseorang dapat menyampaikan pesan dengan mudah apabila ia memiliki pengetahuan yang luas. Seorang komunikator yang memiliki tingkat pengetahuan tinggi, ia akan lebih mudah memilih kata-kata untuk menyampaikan informasi baik verbal maupun non-verbal. Yang kedua, ada perkembangan. Perkembangan terbagi dua. Yang pertama adalah pertumbuhan manusia. Pertumbuhan dapat mempengaruhi pola pikir manusia. Semakin matang usia seseorang, seharusnya kemampuan berpikirnya pun akan semakin matang pula. Seseorang sudah dapat mengontrol proses komunikasinya di usia-usia dewasa. Sebagai contoh, saat kita berkomunikasi dengan orang yang berusia 25 tahun, tentunya akan berbeda di saat kita berkomunikasi dengan anak-anak. Yang kedua adalah kemampuan berbahasa. Tentunya kemampuan berbahasa sangat dibutuhkan dalam keberhasilan suatu proses komunikasi, khususnya komunikasi verbal yang menggunakan bahasa lisan sebagai alat komunikasi. Penguasaan terhadap berbagai macam bahasa juga sangat memungkinkan seseorang untuk melakukan proses komunikasi dari jutaan orang di seluruh belahan dunia. Misalnya, orang yang fasih berbahasa Inggris tentunya tidak memiliki kesulitan saat berkomunikasi dengan orang-orang yang berasal dari luar negeri. Apalagi bahasa Inggris kita ketahui sebagai bahasa internasional. Nah, selanjutnya ada persepsi. Dalam buku Komunikasi Antar Manusia menjelaskan persepsi sebagai proses seseorang menjadi sadar akan banyaknya stimulus yang mempengaruhi indera. Persepsi mempengaruhi rangsangan atau stimulus atau pesan yang diserap dan makna yang diberikan kepada seseorang ketika ia mencapai kesadaran. Persepsi juga diartikan sebagai cara seseorang memandang atau menafsirkan sesuatu berdasarkan pengalamannya. Oleh karena itu, persepsi antara orang yang satu dengan orang yang lain berbeda, tergantung dari bagaimana pengalaman dan penafsiran mereka. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Faiza. Nah, penjelasan selanjutnya tentang peran dan hubungan. Peran dan hubungan juga memegang peranan penting dalam proses komunikasi. Contohnya, seorang anak akan merasa lebih terbuka ketika berkomunikasi dengan orang tuanya dibandingkan dengan gurunya di sekolah karena dia merasa segan. Kita lebih akan terbuka saat berkomunikasi dengan sahabat atau teman dekat kita dibandingkan dengan orang yang baru kita kenal. Yang kedua ada lingkungan. Lingkungan sebagai faktor eksternal dari manusia juga menjadi faktor penentu dalam berkomunikasi. Lingkungan tempat kita lahir dan bertumbuh sangat mempengaruhi bagaimana kita berkomunikasi. Seorang anak yang dibesarkan di lingkungan keluarga yang orang tuanya tidak pernah berkata kasar, maka dia akan berkomunikasi dengan lemah lembut, begitupun kepada orang lain. Sebaliknya, jika anak yang dibesarkan di lingkungan keluarga yang orang tuanya sering berkata kasar, maka anak tersebut akan juga sering berkata kasar. Selanjutnya ada jenis kelamin. Jenis kelamin biasanya akan berperan penting pada topik-topik pembicaraan tertentu. Misalnya jika membahas tentang proses kehamilan dan persalinan, tentunya akan lebih cocok jika dibicarakan antar sesama wanita. Sedangkan untuk membicarakan masalah otomotif, biasanya kaum prialah yang akan lebih paham akan hal tersebut. Nah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Farah. Baiklah, selanjutnya penjelasan tentang gangguan dalam berkomunikasi. Gangguan juga dapat dimaknai sebagai penyebab perbedaan antara pesan yang diterima oleh penerima dengan pesan yang dikirim oleh sumber. Pada tataran ini, antara rintangan dan gangguan komunikasi dapat dibedakan. Rintangan dapat diartikan sebagai hambatan yang membuat proses komunikasi tidak dapat berlangsung sebagaimana harapan komunikator dan penerima, sementara gangguan komunikasi adalah suatu hal atau getaran gelombang yang
mendistorisi pengiriman pesan dalam proses komunikasi. Gangguan komunikasi atau communication disorder adalah sekumpulan gangguan psikologi yang ditandai dengan kesulitan-kesulitan dalam pemahaman atau penggunaan bahasa. Kategori-kategori dari gangguan komunikasi yaitu gangguan bahasa ekspresif, gangguan bahasa campuran reseptif dan ekspresif, gangguan fenologis, dan termasuk gagap dalam berbicara. Masing-masing gangguan ini memengaruhi fungsi akademik atau sosial. Oleh karena itu, jika seorang komunikator menginginkan komunikasinya dapat berjalan baik dan lancar, maka rintangan ataupun gangguan komunikasi tersebut harus menjadi perhatian. Adapun pembagian dari gangguan komunikasi yaitu gangguan teknik, gangguan semantik dan psikologi, rintangan fisik, rintangan status, rintangan kerangka berpikir, dan rintangan budaya. Baiklah, sekian, dadah. Baik, jadi itulah penjelasan dari kami tentang materi faktor yang mempengaruhi dan gangguan dalam proses komunikasi. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.